Tetap di video pembelajaran sosiologi kelas 12 dengan materi kita pada hari ini adalah tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pemberdayaan komunitas. Minggu yang lalu kita berbicara tentang pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal, dan fokus kita hari ini adalah tentang partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Silakan dibuka buku paketnya halaman 164. Dan tujuan kita adalah siswa dapat mengidentifikasi partisipasi komunitas dalam pemberdayaan komunitas lokal. Dan ini penjelasannya. Partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, partisipasi komunitas sangat dibutuhkan, apalagi mereka tidak hanya dijadikan sebagai subjek, tetapi juga objek daripada pemberdayaan. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam pemberdayaan? Menurut Mulyarto, ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi bersifat penting. Yang pertama, masyarakat adalah fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan. Karena itu, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Yang kedua, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. 3. Partisipasi menciptakan suatu tindakan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. 4. Partisipasi memperluas zona atau kawasan penerimaan proyek pembangunan. Yang kelima, partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. Yang keenam, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Yang ketujuh, partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi ciri khas daerah. Partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat atau people center. Ketika sebuah pemberdayaan telah ditetapkan oleh pemerintah, maka komunitas yang terlibat atau berpartisipasi dalam hal tersebut, menurut Erikson, bentuk partisipasi komunitas dalam pembangunan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, partisipasi pada tahap perencanaan atau idea planning stage. Yang kedua, partisipasi pada tahap pelaksanaan atau implementation stage. Dan yang ketiga adalah partisipasi pada tahap pemanfaatan atau utilization stage. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, yang pertama itu kepercayaan diri suatu masyarakat, yang kedua solidaritas dan integritas sosial masyarakat, yang ketiga tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat, yang keempat musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, yang kelima organisasi dengan keputusan yang rasional dan demi efisien usaha. 6. Prakarsa perseorangan atau masyarakat yang diterima dan diakui sebagai milik masyarakat. Yang ketujuh, kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat. Yang kedelapan, kemauan dan kemampuan mengubah serta memperbaiki keadaan dan membangun atau kekuatan sendiri. Yang kesembilan, kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan tidak ditunggangi oleh kepentingan yang lain. Bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Yang pertama itu partisipasi uang, yaitu partisipasi dalam bentuk uang yang berguna untuk memperlancar usaha bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, partisipasi harta benda, yaitu bentuk partisipasi dengan menyumbangkan berbagai alat kerja untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Yang ketiga, partisipasi tenaga, yaitu bentuk partisipasi berupa tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan atau program pemberdayaan. Berikutnya ada partisipasi sosial, ada partisipasi pemikiran, partisipasi keterampilan, partisipasi representatif, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan kesimpulan materi hari ini adalah Kesimpulan,
Partisipasi publik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan partisipasi publik tersebut akan tercipta suatu pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai syarat utama terwujudnya pemerintahan yang baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial akan tercapai seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Demikianlah materi kita hari ini tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pemberdayaan komunitas. Jadi kita kembali ke Discord untuk menjalankan memenuhi tugas-tugas kita, ataupun ada hal-hal yang perlu kamu pertanyakan. Jadi minggu depan kita belajar materi tentang aktivitas pemberdayaan komunitas. Selamat pagi dan tetap semangat.